Puluhan warga, pengemudi ojol hingga sopir bajai ikut dalam aksi rebutan beras gratis kompensasi kenaikan BBM yang dibagikan petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Gambir Jumat malam. Petugas bahkan sempat kewalahan menghadapi para pemburu beras gratis yang terus merangsek hingga naik ke atas mobil. Kedatangan mobil bak terbuka bermuatan beras ke depan stasiun Gambir Jalan Medan Merdeka Timur Gambir Jakarta Pusat langsung diserbu warga. Tak hanya warga, pengemudi ojol hingga sopir bajai juga ikut rebutan dalam pembagian beras gratis tersebut. Petugas Satlantas yang membagikan satu persatu karung beras sempat kewalahan menghadapi mereka yang terus merengsek dan rebutan. Bahkan petugas mengancam akan meninggalkan lokasi jika warga tak juga tertib. Sayangnya, usaha tersebut tak berhasil dan justru membuat banyak warga nekat naik ke atas mobil. Aksi bagi-bagi beras gratis ini dilakukan Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat guna mengurangi beban hidup masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. AKP Sringabini, Jabatan KPO Lantas Jakarta Pusat, sementara bergabung dengan rekan-rekan kita dan saudara kami dari BEM, mahasiswa UBK, membagikan sedikit beras dari Polri bersama dengan mahasiswa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang mana dampak daripada pengalian daripada BBM. Sebanyak 3 ton beras berukuran 5 kg dibagikan petugas kepada warga di kawasan Gambir dan Pasar Baru. Dari Jakarta, Roni Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini pemerintah resmi menaikkan tarif layanan ojek online di hampir seluruh zona operasional. Kenaikan ini merupakan imbas dari naiknya harga BBM sejak pekan lalu. Pemerintah resmi menaikkan tarif layanan ojek online yang terbagi menjadi 3 zona, yakni zona pertama meliputi Sumatera, Bali, dan Jawa, kecuali Jabodetabek. Zona kedua meliputi Jabodetabek, serta zona ketiga meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya, serta Maluku dan Papua. Namun hingga kini, ojek online mengaku belum merasakan tarif layanan baru yang sebelumnya digaungkan pemerintah terkait kebijakan kenaikan tarif layanan ojol per tanggal 10 September 2022. Ojek online menagih janji pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan terkait pemberlakuan kebijakan yang dinilai semakin memberatkan pengemudi ojol yang diiringi dengan penurunan jumlah penumpang selama beberapa hari belakangan. Belum, kata Menteri Perhubungan tanggal 10, sampai sekarang udah tanggal jam 10, udah jam berapa nih? Udah jam 8.18, harga masih sama. Gimana nih? Solusinya, wahai Menteri, nggak konsisten nih ucapannya. Sampai hari ini belum sih, ini barusan juga dicek masih sama harganya, belum naik. Masih sama ya? Ya kalau saya sebagai penumpang ya keberatan ya, soalnya kan semuanya juga naik gitu. Ongkosnya juga lumayan, kita pakainya juga setiap hari kan, nggak cuma 1-2 kali gitu. Jadi karena si ojol ini kan udah jadi bagian keseharian sebenarnya. Sebelumnya pemerintah mencanangkan kenaikan tarif layanan ojol dengan memperhatikan 4 komponen biaya jasa seperti BBM, upah minimum regional atau UMR, asuransi pengemudi, dan pajak pertambahan nilai alias PPN. Dari Jakarta, Salam Rahardi, iNews melaporkan. Kenaikan tarif ojek online terjadi di semua wilayah seperti yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta. Sudah bersama kami Salam Rahmat di Tanah Abang Jakarta dan Anissa Rizkia di Sleman Yogyakarta. Kita awali terlebih dahulu dengan rekan Salam Rahmat. Salam, apakah tarif ojek online sudah mulai diterapkan nih bagi para pengemudinya? Baik, selamat siang Wilson, Arlista, dan juga pemirsa. Mulai hari ini pemerintah resmi menaikkan tarif layanan ojek online di hampir seluruh zona operasional. Namun hingga saat ini Wilson, Arlista, dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa dari pengemudi ojek online ini mengaku belum merasakan tarif baru layanan ojek online seperti yang dijanjikan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan dari layanan ojek online ini, dan masih juga menerapkan pada tarif yang lama.
Dan ojek online ini menagih janji dari pemerintah khususnya kepada Kementerian Perhubungan terkait dengan pemberlakuan kebijakan yang rencananya ini mulai diterapkan pada hari ini Sabtu 10 September 2022 pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, dan namun hingga saat ini kebijakan tersebut juga belum diterapkan hingga kini, dan ini semakin membuat dari para pengemudi ojek online terus mengalami kerugian akibat dari naiknya BBM seperti Pertalite dan juga Pertamax. Dan sebelumnya rencana dari kenaikan dari tarif layanan ojol ini merupakan implikasi dari naiknya harga BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan juga Solar yang sudah naik sejak 8 hari yang lalu atau tepatnya ini pada Sabtu pekan lalu. Dan selain BBM, perhitungan lain yang juga diperhitungkan oleh pemerintah terkait dengan naiknya dari harga layanan ojek online ini merupakan dari juga dihitung dari segi UMR, PPN, dan juga asuransi dari para pengemudi. Dan tak hanya itu, sewa dari penggunaan aplikasi juga ikut mengalami perubahan yang semula 20% kini menjadi 15%. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan Anissa yang berada di pangkalan ojek online yang ada di Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta. Anissa, silakan dengan laporan Anda. Ya, kalau tadi Salam Rahmat menyampaikan begitu mengenai tarif ojek online yang terjadi di Jakarta belum mengalami kenaikan, begitu juga hal yang sama dirasakan oleh para pengemudi dan juga para pengguna yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, tempat saya melaporkan saat ini. Terpantau sejak pukul 00 hingga siang hari ini memang untuk tarif ojek online pun juga masih normal dan belum naik begitu. Tadi saya sempat mengecek melalui aplikasi baik itu Grab maupun Gojek, di mana tempat saya melaporkan saat ini di Jalan Laksda Cipto Sleman Yogyakarta menuju ke Jalan Malioboro. Ini jaraknya 4 km, masih sama harganya di angka Rp16.000. Dan ketika saya mengecek lagi di atas 4 km jaraknya dari Jalan Laksda Cipto menuju ke Jalan Bantul, tarifnya pun juga masih sama, yakni di angka 21.000 maksud saya. Dan memang di wilayah Yogyakarta ini masuk ke dalam zona 1, di mana rencananya menurut informasi dari Kementerian Kemenhub, yakni kenaikan tarif batas bawah yang awalnya 1.850 per kilometer naik menjadi 2.000 per kilometer, ataupun angkanya ini kenaikannya mencapai 8%, dan untuk batas atas dari Rp2.300 per kilometer naik menjadi Rp2.500 per kilometer atau naik sekitar 8,7%. Dan di mana menurut informasi yang kami dapatkan juga, dari 4 km pertama dengan biaya sewa pengguna aplikasi, di mana biasanya ini mencapai potongannya ini mencapai 15%, kini akan naik nantinya rencananya mencapai 20%. Begitu Wilson dan juga Arlista. Dan hingga saat ini dari pihak perusahaan pemilik aplikasi, saya juga bertanya begitu kepada keduanya bahwa hingga saat ini masih dilakukan penyesuaian dan sosialisasi kepada mitra baik itu pengguna maupun para driver begitu. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Wilson dan juga Arlista yang ada di studio. Anissa Rizkia melaporkan dari Yogyakarta, dan sebelumnya ada Salam Rahmat melaporkan dari Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali teman-teman. Ya pemirsa, Dewan Transportasi Kota Jakarta menaikkan tarif angkutan umum perkotaan sebesar Rp1.000. Dengan demikian, tarif angkot menjadi Rp6.000 sebagai dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi. Belum sepekan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi, Pertamax, Pertalite, dan Solar, tarif angkutan umum di sejumlah wilayah di Indonesia, baik kota maupun provinsi, mengalami kenaikan. Kenaikan tarif sudah terjadi di angkutan kota nomor 03 jurusan Pondok Kopi Kranji sejak 3 September lalu, meski pemerintah baru memutuskan kenaikan tarif angkutan kota di hari ini. Dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak Aldo. Oke. Pak Aldo, ini emang bener ya harga dari angkot sendiri udah mulai naik? Iya benar. Oke, naiknya berapa nih Pak? Dari 5.000 jadi 6.000. 6.000. Iya. Kalau untuk pelajar gimana nih? Kalau untuk pelajar naik 1.000. 1.000 ya? Iya. Sementara penumpang memaklumi dengan kenaikan tarif angkot karena pengelola angkot juga merasa berat dengan kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi.
Ini kan udah naik nih harga angkot nih sekarang. Tanggapannya gimana nih sebagai penumpang? Tanggapannya sih sebenarnya nggak ada masalah ya, karena harganya cuma naik 1.000. Lagi pula juga udah ada pemberitaan dari TV juga. Oke, jadi setuju aja nih Mbak ya? Iya. Dewan Transportasi Kota Jakarta sepakat untuk menaikkan tarif angkutan kota reguler menjadi Rp1.000. Tarif angkutan umum jarak jauh dan dekat dulunya Rp5.000 sekarang menjadi Rp6.000. Kemudian untuk tarif pelajar dari yang sebelumnya Rp2.000 sekarang menjadi Rp3.000. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Novan Wikusuma, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kenaikan tarif angkot juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah bersama kami Ulfa Jalawali di Kota Makassar. Selamat siang. Bagaimana Ulfa, apakah tarif angkot sudah mulai naik hari ini? Baik Arlista dan Wilson, kenaikan harga BBM yang terjadi atau diberlakukan pemerintah sejak tanggal 3 September tentu juga mempengaruhi sejumlah harga kenaikan utamanya di sektor transportasi. Bukan hanya ojek online yang berlaku hari ini 10 September. Di Kota Makassar sendiri sebenarnya kita berbicara tentang angkutan umum, sudah berlaku kenaikan tarif Rp1.000 juga. Yang berlaku sudah beberapa hari sebelumnya, dan untuk membahasnya saya sudah bersama dengan narasumber saya, Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Makassar, Bapak Zainal Abidin. Pak, ini di Kota Makassar sudah berlaku tarif atau kenaikan tarif untuk semua jenis trayek Rp1.000 ya Pak ya? Iya. Sejak kapan diberlakukan dan apa sebenarnya tanggapan dari supir sendiri Pak? Jadi Ketua Organda Makassar ya, terkhusus di Kota Makassar ini kami telah melakukan penyelesaian tarif atas kenaikan BBM dari 7.650 menjadi 10.000. Nah, untuk mengantisipasi adanya gejolak antara penumpang dengan para sopir angkutan kota, kami dari Organda mengeluarkan tarif, yaitu ada kenaikan Rp1.000 untuk tarif sementara. Untuk sementara buat semua jalur yang ada di Kota Makassar. Jadi dari 7.000 itu menjadi 8.000 jauh dekat. Ya. Baik Pak, tapi dari konfirmasi atau kita meminta juga beberapa informasi dari supir sendiri, katanya mereka mengatakan bahwa ini sebenarnya terlalu murah untuk kenaikan Rp1.000. Bagaimana Pak? Oleh karena itu, ini kan Organda hanya mengeluarkan tarif sementara, ya sementara, sehingga kemarin, hari Jumat kemarin, Organda bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Polrestabes, Masyarakat Transportasi Indonesia, serta seluruh perwakilan trayek yang ada di Kota Makassar, bahwa kita melakukan rapat ya untuk memastikan dan menyepakati kenaikan tarif di Kota Makassar itu dari 1.000 ya, dari 7.000 menjadi 8.500, sehingga ada kenaikan yang kita sepakati yaitu 1.500 jauh dekat ya, jauh dekat. Nah, itu kalau kita kalkulasi persentase, maka secara nasional kita paling tinggi yaitu 20,5%. Oke, Bapak, kalau tarif sementara waktu Rp1.000 itu sudah berlaku sejak kapan, dan untuk tarif tetap yang 1.500 itu diberlakukan kapan? Jadi untuk tarif sementara dari 7.000 menjadi 8.000 itu mulai kita berlakukan di tanggal 5 September 2022, dan kemarin kita sudah menyepakati ada perubahan ya, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, bahwa kalau ada 8.000 juga terlalu rendah ya, dan kalau 9.000 juga terlalu mahal, sehingga kita ambil di tengah-tengahnya 8.500, dan tarif 8.500 jauh dekat itu berlaku hari ini. Jadi sudah mulai berlaku hari ini tarif 1.500. Tanggapan sopir? Ya, alhamdulillah tanggapan sopir ya terkait dengan tarif baru ini ya, itu juga dua pilihan ya. Artinya kalau masyarakat tidak memiliki uang Rp5.500, maka ya dia bayar 8.000. Kalau sopirnya tidak ada uang 500, maka penumpangnya dikasih bayar 9.000. Jadi ini tergantung terjadi subsidi silang yang ada di dalam. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Zainal Abidin selaku Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Makassar, Organda Makassar, dan Wilson dan Arlista. Memang untuk di Kota Makassar sendiri persentase kenaikannya untuk angkutan di dalam kota sebesar 20,5%.
Namun untuk angkutan kota dalam provinsi kenaikannya sekitar 20 hingga 25%. Kita belum tahu sebenarnya karena menurut dari Bapak Zainal Abidin juga akan ditindaklanjuti kenaikan untuk AKDP pada hari Senin atau Selasa mendatang. Demikian informasi kamu dari Makassar. Kembali ke Wilson dan Arlista di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan warga menyerbu kantor pos untuk mencairkan BLT subsidi BBM di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga serupa yang terjadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Warga menyerbu bantuan pemerintah sebesar Rp500.000. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT subsidi BBM di kantor pos Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Bantuan terdiri dari bantuan program keluarga penerima manfaat sebesar Rp200.000 dan bantuan subsidi BBM sebesar Rp300.000. Warga pun rela antri berjam-jam. Selain itu, tahapan proses pencairan bantuan menggunakan verifikasi wajah. Buat apa, Bu? Ya keperluan rumah. Keperluan rumah. Iya, beli beras sembako gitu kayak gitu. Emang sembako gimana harganya hari ini, Bu? Sembako ya kalau bayar terus sih udah agak normal. Apa? Beli sembako. Emang sembako gimana harganya sekarang, Bu? Udah naik. Udah naik. Iya. Nah, Ibu dapat berapa nih? 500. 500. Tadi Hah? Lama banget. Berapa lama, Bu? Hampir sejam. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Warga berbondong-bondong mulai mencairkan bantuan langsung tunai BLT dampak kenaikan BBM bersubsidi di kantor pos cabang Pangkalan Bun. Selain kantor pos, pencairan juga dilayani di kantor kecamatan dan desa, kelurahan. Sedangkan untuk penyandang disabilitas dan lansia, petugas akan mendatangi langsung ke rumah yang bersangkutan. Ditargetkan penyaluran BLT BBM berlangsung 10 hari ke depan. Warga cukup membawa KTP dan pihak kantor pos akan memverifikasi data penerima. Tim Liputan iNews melaporkan. Cabai mahal, warga Subang budidaya cabai hidroponik yang bisa dipanen setiap saat. iNews yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.